Kalian tahu nggak sih kalau perzinahan sampai bersetubuh itu bisa dikenakan pidana? Yuk kita bahas. Ada sebuah pasangan yang sangat romantis, namanya Mas Rusdi dan pacarnya, Mbak Rina. Telah berpacaran selama 3 tahun. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang sering mengunggah foto romantis di media sosial. Bahkan teman mereka, yang bisa dibilang Mas Fuad, sering bercanda bahwa hubungan Rusdi dan Rina sudah seperti pasangan suami istri. Suatu hari, Mas Rusdi dan Rina berlibur ke sebuah villa dengan alasan merayakan ulang tahun hubungan mereka. Di sana, keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri. Beberapa minggu kemudian, Mas Fuad tanpa sengaja mengunggah foto-foto liburan tersebut ke grup pertemanan kampus. Salah satu foto memperlihatkan Rusdi dan Rina berada di villa yang selama beberapa hari. Awalnya hal tersebut sih dianggap biasa. Namun, ketika orang tua Rina tiba-tiba tahu kalau kedua hubungan tersebut lebih jauh setelah menemukan percakapan pribadi yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Ketika dimintai penjelasan oleh keluarga, Rusdi dan Rina mengakui bahwa mereka memang telah melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka. Orang tua Rina merasa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang mereka anut dan kemudian mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Nah, jadi di sini, apakah Mas Rusdi dan Mbak Rina bisa dikenakan pasal 411 KUHP baru 2023? Jawabannya bisa banget. Karena, coba kalian cek di pasal 411 pada TKUHP 2023. Pada ayat 1, dijelaskan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Jadi, sudah sangat jelas bahwa Mas Fuad dan Mbak Rina telah melakukan tindak pidana. Tapi, dengan catatan, ada tapinya nih. Coba dibaca kembali pada ayat 2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan A. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Jadi, para penegak hukum tidak bisa langsung menuntut para kedua pihak tersebut karena adanya pasal 411 KUHP 2023 yang baru ini. Jadi, yang harus melakukan tuntutan itu adalah orang yang terkait dalam perkawinan atau orang tua, contohnya orang tua dari Mbak Rina. Jadi, pada actus reus atau perbuatannya, dalam ilustrasi kasus tersebut, unsur actus reus atau unsur perbuatan dalam pasal 411 KUHP terpenuhi karena Mas Rusdi dan Mbak Rina telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Meskipun keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah, perbuatan tersebut merupakan tindakan nyata yang menjadi inti dari tindak pidana perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 411 KUHP, dengan adanya pengakuan dari kedua pihak tersebut serta bukti-bukti yang ditemukan. Lalu, untuk mens reanya, Mas Rusdi dan Mbak Rina melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan atas kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Keduanya mengetahui bahwa mereka belum terikat dalam perkawinan yang sah, namun tetap memilih untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Oleh karena itu, terdapat unsur kesengajaan dalam tindakan yang dilakukan oleh Mas Rusdi dan Mbak Rina, sehingga unsur mens rea sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Sekarang, jika kita bandingkan ke KUHP lama dan KUHP baru, dalam KUHP lama, perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP. Pasal tersebut pada dasarnya hanya dapat diterapkan apabila salah satu atau kedua pelaku terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan kata lain, fokus pengaturannya adalah pada pelanggaran kesetiaan dalam hubungan perkawinan. Sementara itu, dalam KUHP yang baru, pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ruang lingkup perzinahan diperluas, tidak hanya mencakup orang yang telah menikah, tetapi juga dapat mencakup laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan, namun melakukan persetubuhan. Tapi, pasal 411 tetap merupakan delik aduan, sehingga penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak, seperti suami, istri, atau orang tua atau anak. Oleh karena itu, perbedaan antara utama KUHP lama dan KUHP baru terletak pada cakupan subjek yang dapat dipidana. KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih luas dibandingkan KUHP lama, namun tetap membatasi penuntutannya melalui mekanisme delik aduan untuk menjaga keseimbangan antar kepentingan hukum dan ranah privat masyarakat. Jadi, KUHP lama itu hanya mengkriminalisasi perzinahan yang melibatkan pihak yang terikat perkawinan, sedangkan KUHP baru memperluas cakupan hingga hubungan seksual di luar perkawinan, baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah, dengan tetap mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak.
Jadi demikianlah penjelasan saya untuk pasal 411 KUHP tahun 2023. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Yuliana Susilawati, SHMH.